Yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dola Suciana, akan menjadi MC. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini memberikan manfaat bagi mahasiswa tentunya, dan juga sebagai ajang silaturahmi bagi dosen dan mahasiswa program studi pendidikan kimia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan dari Dekan FKIP UT yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan, yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UT, yang keempat adalah doa, dan selanjutnya adalah pemaparan materi. Baiklah, memasuki acara yang kedua, marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan FKIP UT, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Bapak Dr. Dodi Sukmayadi, MSCED. Kepada Bapak, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dan jangan lupa teman-teman dosen, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen gitu ya, dan teman-teman mahasiswa juga untuk selalu menjaga kesehatan gitu ya. Jadi sekalipun ini pasca pandemi begitu, ini rupanya kan musim kering ini masih terus nampak akan berlanjut ini. Oleh karena itu tetap kita harus tetap jaga kesehatan gitu ya. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Kaprodi, para dosen, dan terutama yang kami cintai para mahasiswa gitu ya yang sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Hal kedua, Bu Dekan menyampaikan salam sejauh yang beliau akan hadir pada kesempatan kali ini. Namun karena ada hal lain yang perlu beliau penuhi begitu ya, perlu hadiri begitu, beliau tidak bisa hadir dan menyampaikan salam buat kita semua, buat Bapak Ibu, buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Baik, kita ini tadi disampaikan, saya kira ini acara kita ini adalah ngobrol santai saja sebetulnya, begitu, tapi serius, mudah-mudahan gitu kan ya, karena topiknya pun topik yang serius ini. Kita ngobrol dengan pintar. Biasanya sih kita sebut ngopi, tapi mungkin ini tidak sebut ngopi atau enggak nih, ngopi gitu ya, ngobrol dengan pintar. Gitu ya. Nah, sengaja juga saya ini di latar belakang ini nih micro lab teaching kita ini. Jadi teman-teman mahasiswa nanti kalau berkunjung ke UT, mengapa tidak begitu ya, ke Pondok Cabe begitu, silakan mampir dan tengoklah fasilitas yang kita punyai gitu ya. Dari sejak buat kesehatan gitu ya, buat gym, buat jalan-jalan, buat yang segala macamnya gitu. Untuk kesehatan kita bersama gitu. Tetapi juga jangan lupa tentunya teman-teman mahasiswa ini kan harus melakukan studi dengan baik gitu ya. Teman-teman harus menyelesaikan studi dengan tepat waktu gitu ya. Kalau perlu lebih cepat juga tidak bagus begitu ya, lebih bagus lagi. Dan juga jangan lupa juga tentu dengan indeks prestasi yang tidak kecil gitu ya. Sebab dunia kerja itu sering juga selalu menuntut IPK yang tidak rendah begitu ya. Kadang-kadang minimal 2,75 begitu. Dan untuk mencapai indeks seperti itu kurang lebih tidak mudah di UT itu gitu ya, di FKIP itu. Terutama karena dari sejak bahan ajar yang sudah dibuat oleh para pakar di bidangnya gitu ya. Begitu juga bahan ujiannya, proses ujiannya gitu ya. Itu betul-betul kemampuan teman-teman mahasiswa itu diuji dengan seksama betul gitu ya. Jadi tidak ada lagi tidak mungkin ada jalan-jalan belakang, jalan-jalan kurang lebih curang lah kan begitu ya, untuk mengangkali nilai-nilai saudara teman-teman mahasiswa ini gitu. Jadi IPK yang Anda perlu itu adalah IPK yang murni betul-betul hasil studi teman-teman gitu. Nah, untuk fokus kali ini memang kita misalnya bicara tentang TAP gitu, tugas akhir. Mudah-mudahan ini mahasiswa yang hadir masa baru dan mahasiswa sudah lama saya kira ya, mudah-mudahan ya.
Jadi kalau mahasiswa yang sudah lama tentu sudah harus siap-siap untuk tugas akhir program, kan gitu ya. Dan kemudian juga bagi yang sedang baru semester 4-5 juga harus siap-siap tentang praktikum. Nah, ya, bagi yang semester menjelang akhir itu juga harus membuat karya ilmiah, begitu ya. Jadi itu 3 topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini dengan Ibu Kaprodi dan para dosen di pendidikan kimia, gitu ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UT. Namun demikian, saya kira jika misalnya ada hal yang menjadi penasaran atau menjadi tanda tanya buat teman-teman, begitu ya, topik-topik lain selain yang 3 topik tadi itu TAP, karil, dan praktikum, mengapa tidak gitu ditanyakan, gitu ya. Misalnya ada masalah-masalah tentang tutoran online, mengapa tidak ditanyakan? Ada masalah-masalah tentang mata kuliah praktik yang lain, misalnya praktek pemantapan kemampuan mengajar atau praktek tentang PKP gitu ya, pemantapan kemampuan profesional. Mengapa juga ditanyakan? Gitu kalau misalnya ada hal yang memang perlu ditanyakan, gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini betul-betul ini buat teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Ibu MC gitu ya, Ibu Lola. Ini suatu kesempatan kita untuk silaturahim, saya kira gitu ya. Silaturahim kita jangan sempat putus gitu. Ini pada tatap muka ini betul-betul segala pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan gitu ya. Walaupun tentunya misalnya kan teman-teman saya yakin gitu teman-teman Kaprodi dan para dosen itu ada satu WA group bersamaan gitu ya. Jadi di situ di WA group bisa juga saling berdiskusi, saling berkolaborasi gitu ya, bekerja sama, saling memberikan masukan gitu. Tapi juga pada kesempatan kali ini gitu. Jadi pada kesempatan kali ini bukan hanya hubungan dua arah gitu ya, dosen dengan mahasiswa, gitu. Tetapi juga antar mahasiswa gitu ya. Silahkan saling berkomunikasi. Siapa tahu ada yang hadir di pada kesempatan kali ini itu tetangga sebelah misalnya. Gitu ya. Mengapa tidak gitu ya? Bangunlah kerjasama, kolaborasi, belajar bersama gitu ya. Jadi yang disebut belajar mandiri itu tidak perlu harus belajar sendiri begitu. Belajar bersama-sama dengan dengan rencana-rencana studi yang jelas begitu. Baik, saya kira saya tidak usah berpanjang lebar. Nanti Ibu Kapro dan para dosen akan menyampaikan beberapa hal begitu ya. Dan teman-teman mahasiswa silakan menyimak dan juga barangkali jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Begitu juga misalnya bila ada Bu Wadek 3 di sini, jika ada yang ingin disampaikan gitu ya, diperkenankan juga begitu jika ada hal. Tapi mungkin Bu Wadek 3 juga sedang ada di tempat lain juga saya kira. Baik Bu Sukma dan kawan-kawan, Bu Dola, sekian dari sambutan dari saya. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa pada kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dola ya. Terima kasih banyak Pak Dodi atas sambutan yang diberikan, telah memberikan gambaran umum terkait bagaimana perkuliahan yang akan dihadapi oleh mahasiswa, terkhusus pada program studi pendidikan kimia. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, yaitu Ibu Sukma Wahyu Wijayanti, MPD. Kepada Ibu, waktu berbicara kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin untuk host, mohon di-mute semua ya, peserta yang sekarang untuk menjaga acara ini berjalan dengan baik dan tertib seperti itu. Nah, para mahasiswi Prodi Pendidikan Kimia FKIPT yang hari ini baik mahasiswa baru maupun mahasiswa ongoing, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, bertemu secara virtual, secara sinkronus langsung ya, hanya terbatas oleh tempat saja. Kalau waktu kita bisa bertemu di sini. Nah, hari ini kita akan melakukan acara ngobrol pintar, ngopi ya, ngobrol pintar penuh inspirasi, karena nanti teman-teman mahasiswa semua akan kami berikan bimbingan
Untuk mahasiswa baru apa alurnya pun mahasiswa ongoing harus tahu alurnya. Karena mungkin ada yang hanya sampai sekarang masih mengetahui rute mahasiswa UT hanya registrasi di putusan dan ujian. Nah, nanti di sini ya, kami lakukan pembimbingan bersama-sama, alur, kemudian apa saja bedah prodi lah istilahnya ya, bedah studi prodi pendidikan kimia. Kemudian nanti juga akan kita sampaikan materi taril, TAP, dan praktikum. Saya kembalikan lagi untuk menghemat waktu kepada Ibu Dola. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Sukma atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, agar acara ini penuh dengan keberkahan dan juga memberikan manfaat kepada kita semua, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Faizal Ahmad Adi Masbuhin, MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa sejenak dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di sore hari ini, selain syukur kami padamu ya Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti agenda ngobrol pintar penuh inspirasi bersama Pendidikan Kimia FKIP Universitas Terbuka. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, manfaat, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu-lah kami menyembah, hanya kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Faizal. Mungkin selanjutnya kita foto bersama dulu ya Bu Sukma. Kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mohon dinyalakan kameranya dan juga mengaktifkan virtual background. Begitupun nanti ketika pemateri, yaitu Ibu Sukma menyampaikan materinya, kami mohon untuk tetap menyalakan kamera agar kita bisa melihat nih ekspresi Bapak dan Ibu, bagaimana mahasiswa kita itu seperti apa. Jadi mohon dinyalakan kameranya. Kalau tidak dinyalakan kan kita tidak tahu, oh yang Ibu Halimah yang mana, Ibu Rahayu yang mana, begitu. Mohon dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Saya tunggu 5 detik untuk menyalakan kameranya ya Bapak Ibu. Ini masih banyak yang belum menyalakan kamera. Oke. Nyalain kamera. Oke. Baik. Sekali lagi mengingatkan, mohon selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu tetap menyalakan kamera, biar kita bisa saling melihat begitu. Karena di pertemuan pembelajaran juga secara online, jadi di kesempatan kali inilah kita bisa saling mengenal begitu Bapak dan Ibu semuanya. Baik, ini di slide pertama kita mulai. Mohon dibantu Pak Faiz untuk menyimpan bukti screenshot-nya. 1, 2, 3. Baik, di slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dosen-dosen program studi dulu ya Bu Sukma ya. Oke, mungkin dari yang pertama ada Ibu Sandra. Halo Bu Sandra. Halo. Bu Sandra di mute, Bu Sandra. Oke. Ini Bu Sandra, dosen program studi pendidikan kimia. Kemudian ada
Bu Sukma Wahyu Wijayanti sendiri sebagai Ketua Program Studi. Kemudian ada Pak Faiz, Pak Faizal Masbuhir. Halo Pak Faiz, silakan Assalamualaikum bersuara. warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Salam ada kenal teman-teman. iya. Kemudian ada Ibu Inas Sausan. Halo Bu Inas. Oke, itu Bu Inas. Selanjutnya ada Ibu Ayu. Bu Ayu? Oke, mungkin Ibu Ayu sedang ada keperluan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan saja acara kita berikutnya. Mohon tetap menyalakan kamera Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait pembimbingan studi mahasiswa baru yang akan disampaikan oleh Ibu Sukma Wahyu Wijayanti. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan share screen. Ya, teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi pendidikan kimia FKIPT, ini saya akan menyampaikan materi terkait prodi pendidikan kimia, tapi khususnya pembimbingan studi mahasiswa baru serta mata kuliah karir TAP dan praktikum. Nah, tapi untuk bahas lebih dalam, maka kita harus berkenalan dulu tentang profil prodi pendidikan kimia ya. Nah, kita tahu bahwa prodi pendidikan kimia ini untuk universitas terbuka menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, di mana FKIP sendiri mengantisipasi berbagai perkembangan dan kemajuan pendidikan khususnya di bidang kualifikasi guru, dan semua program-program di pendidikan di FKIP khususnya pendidikan kimia ini sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, selanjutnya mahasiswa pendidikan kimia itu ketika lulus, meskipun mungkin ya sebagian besar ini sudah menjadi guru, tapi ketika ditanya apa profil lulusan S1 pendidikan kimia, teman-teman punya 3 profil sebetulnya ya, sebagai pendidik bidang pendidikan kimia ya, bisa sebagai guru, kemudian bisa juga sebagai asisten peneliti di bidang pendidikan kimia. Kenapa disebut asisten peneliti? Karena di kurikulum prodi itu ada yang namanya metode penelitian, kemudian ada yang namanya strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran kimia, strategi pembelajaran kimia, kemudian pengembangan kurikulum pendidikan kimia, kemudian pengembangan materi kurikuler di bidang pendidikan kimia dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai peneliti di bidang pendidikan kimia, tapi juga sebagai asisten peneliti pun bisa di bidang pendidikan kimia. Pun juga sebagai pengelola pendidikan ya, termasuk misalnya Bapak Ibu memiliki bimbel. Nah, ini juga profil lulusan kita, yaitu mencetak pengelola pendidikan, salah satunya bisa sebagai pengelola bimbel atau mungkin sebagai praktisi pun juga bisa. Nah, kurikulum kita, jadi kalau misal ada yang bertanya, kurikulum pendidikan kimia itu ada berapa SKS? Nah, total itu ada 144 SKS yang disebar dalam 53 mata kuliah. Nah, ada mata kuliah yang harus mahasiswa perhatikan ya. 1 mata kuliah karir atau karir ilmiah. Ini semua mahasiswa pendidikan kimia, baik yang alih kredit ataupun tidak, ini wajib menempuh mata kuliah karir ilmiah. Dan bobotnya 0 SKS. Meskipun bobotnya 0 SKS, tetapi wajib ditempuh. Kemudian ada 1 mata kuliah TAP, itu istilahnya ini sebagai pengganti ya. Teman-teman kan sudah tahu bahwa di pendidikan kimia UT tidak ada skripsi. Nah, tapi dalam kurikulum pendidikan kimia UT kami memiliki mata kuliah khas ya yang namanya tugas akhir program. Ini 1 mata kuliah
Kemudian ada mata kuliah praktik. Nah, mata kuliah praktik ini pelaksanaannya di kelas mahasiswa masing-masing. Nah, di dalam kelas ada miliknya, ada materi yang diajarkan. Nah, mata kuliah praktik ini itu adalah PKM dan PKP. Dan pelaksanaannya wajib dibimbing, pembimbingan secara sinkronus dan juga secara asinkronus. Secara sinkronus artinya pembimbingan dilakukan langsung seperti ini. Seperti saya sedang menyampaikan materi, kemudian ada para siswa. Nah, mahasiswa menyimak, itu sinkronus. Nah, asinkronusnya bagaimana, Bu? Asinkronusnya itu bisa melalui LMS, bisa melalui Tuton, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya mata kuliah praktikum. Nah, mata kuliah praktikum di Prodi Pendidikan Kimia UT ini ada 3, ya. Nah, itu apa saja? Ada praktikum IPA, praktikum Kimia 1, dan praktikum Kimia 2. Nah, untuk mata kuliah TAP ini sendiri teman-teman harus tahu apa syarat-syaratnya nanti. Tadi kita sudah berkenalan terkait dosen Prodi Pendidikan Kimia. Ada saya sendiri, nanti di kelas tutorial online teman-teman akan bertemu dengan saya sebagai pengampunya di mata kuliah Kimia Anorganik 1, Kimia Anorganik 3, dan Strategi Pembelajaran Kimia. Kemudian ada Prof. Udan Kusmawan. Nah, beliau ini pakarnya di bidang pengembangan kurikulum dan akan membimbing teman-teman nanti di mata kuliah Ikatan Kimia. Dan bisa jadi teman-teman akan bertemu di bagian mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran kimia. Tapi pastinya teman-teman akan bertemu di mata kuliah Ikatan Kimia. Kemudian ada Ibu Sandra. Nah, Ibu Sandra ini adalah Kak Prodi sebelum saya. Nah, kepakarannya ada di pembelajaran kimia dan juga kurikulum. Beliau mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia, kimia lingkungan, dan TAP pendidikan kimia. Jadi yang menempuh mata kuliah tersebut nanti pengampunya adalah dosen-dosen yang ada di slide ini. Kemudian ada Bu Ina atau Hartinawati, ya, itu mengampu mata kuliah kimia fisika 1, kimia fisika 3, dan desain dan pembuatan alat peraga IPA. Kemudian ada Bapak Jamaludin mengampu mata kuliah kimia organik 2, kimia bahan makanan, dan kimia terapan, serta ada Ibu Inas Sausan mengampu mata kuliah kimia organik 1 dan organik 3. Ada Bapak Faiz, ya, Bapak Faizal Ahmad Adi Mas Bukit yang akan mengampu mata kuliah kimia analitik 1 dan materi kurikuler kimia SMP dan SMA. Kemudian ada Ibu Dola Suciana yang nantinya akan mengampu mata kuliah kimia fisika 2 dan kimia fisika 3, serta ada Ibu Ayu Fahima. Ibu Ayu Fahima ini mengampu mata kuliah kimia dasar 1 dan radiokimia. Nah, nanti teman-teman yang sudah terlihat di slide ini yang mengambil mata kuliah misalnya kimia analitik 1, maka pengampunya ada di Bapak Faizal. Yang menempuh mata kuliah kimia fisika 3 akan bertemu dengan Ibu dan sebagainya. Itu terkait dosen-dosen prodi pendidikan kimia. Jadi yang sudah join di grup itu bisa teman-teman lihat, oh yang kontaknya namanya Ibu Dola nih, berarti pengampu mata kuliah kimia fisika 3 saya. Seperti itu. Nah, pastikan teman-teman sudah mengikuti, ya, sosial media pendidikan kimia itu bisa Instagram, website, Facebook, atau YouTube, Twitter, dan yang paling wajib adalah WA grup, ya. Tapi teman-teman di sini saya rasa sudah join ke WhatsApp grup. Ini sekilas tentang UT, nanti bisa disimak, ya, bahwa kita tahu UT itu sistemnya jarak jauh, ya. Nah, implementasinya dalam pendidikan kimia itu bagaimana? Nah, ini kita bahas. Nah, sebagai reminder bahwa teman-teman ketika mahasiswa semua ketika melakukan studi di UT, pasti setiap semesternya melalui tahap ini. Nah, ada hal-hal yang harus kita luluskan bersama. Ketika mahasiswa registrasi dan sudah membayar, maka teman-teman akan menerima bahan ajar. Nah, sekarang ini teman-teman belum melakukan tutorial online.
teman-teman ini sekarang ada pada level 2 dan 3, yaitu teman-teman sudah memperoleh bahan ajar dan sekarang teman-teman lakukan kegiatan belajar mandiri. Jadi teman-teman begitu bahan ajar datang, bukan menunggu tanggal 2 Oktober datang, yaitu mengikuti tutorial online. Tapi sekarang teman-teman yang dilakukan adalah mendapatkan bahan ajar, kemudian bahan ajarnya dibuka melakukan kegiatan belajar mandiri. Kegiatan belajar mandiri ini terus dilakukan sampai nanti aktivitas di tahap 4 dilakukan, yaitu tanggal 2 Oktober teman-teman akan ikut kelas tutorial online. Nah, jadi begitu masuk di kelas tutorial online, teman-teman sudah siap dengan minimal 2 modul pertama. Modul 1 dan modul 2 sudah ada gambarannya. Kemudian nanti di tutorial online, materi apakah yang akan dibahas, kemudian soal apakah yang akan dikeluarkan di tutorial online dan sebagainya. Jadi, teman-teman harus memahami betul bahwa tahap 4, yaitu mengikuti tutorial online, itu bukan aktivitas utama yang harus dilakukan mahasiswa, tetapi utamanya adalah wajib sekali ikut belajar mandiri ya, melakukan belajar mandiri, kemudian akan difasilitasi oleh layanan belajar yang namanya tutorial online. Salah satu contohnya tutorial online. Nah, jadi konsep yang harus ditekankan ke mahasiswa adalah belajar mandirinya diperbanyak. Nah, nanti ketika tanggal 2 Oktober tutorial online dimulai, teman-teman ikuti tutorial online-nya sambil modulnya dibuka, sambil ikuti kegiatan belajar mandirinya. Jadi tahap 3 ini berlangsungnya sangat lama. Begitu menerima bahan ajar, sebelum tutorial berlangsung, itu teman-teman sudah belajar mandiri. Nah, disambung dengan ketika tutorial online, maka belajar mandirinya juga berlangsung. Jadi jangan dibalik. Tutorialnya dibuka, tutornya sudah bagus, aktivitas tutornya dibuka, ikuti diskusinya, tapi modulnya belum pernah dibuka. Jadi mulai sekarang modulnya sudah diterima, itu harus dibuka, dibuat rangkumannya yang sekiranya penting, ya. Kemudian nanti akan teman-teman ikuti penguatannya di dalam kelas tutorial online, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman ikuti ujian dan akan menerima hasil ujian. Jadi alur proses belajar mahasiswa di UT ini sekarang teman-teman ada di tahap 2 dan 3, ya. Kemudian nanti di tahap 4 tanggal 2 Oktober teman-teman melakukan kegiatan di tahap 3 dan 4. Kegiatan belajar mandirinya nempel terus sampai teman-teman ujian. Ya, seperti itu konsep dari belajar di UT. Nah, ini yang perlu ditekankan ya. Jadi kita akan melakukan tutorial itu di sesi 1 sampai sesi 8. Sesi ke-0 itu merupakan perkenalan dan sebagainya. Nah, sesi 1 sampai sesi 8 itu yang harus diikuti teman-teman dalam mengikuti tutorial. Nah, ini ada kotak-kotak yang kosong. Kotak-kotak yang kosong ini adalah aktivitas teman-teman ini belajar mandiri ya, walaupun nanti belajar mandirinya juga ada di sesi 0 sampai 8. Seperti itu. Jadi 3 kotak yang pertama ini teman-teman melakukan belajar mandiri ya. Untuk mahasiswa baru nih, mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan LPKBJJ dari OSMB, PKBJJ, workshop tugas dan klinik ujian. Di grup WA itu ada yang bertanya, Ibu kapan saya jadwal OSMB, PKBJJ, workshop tugas dan klinik ujian? Yang menentukan jadwal LPKBJJ adalah UT daerah masing-masing teman-teman mendaftar. Jadi yang mendaftarnya di UT Jakarta, ikuti jadwalnya UT Jakarta. Yang ikutnya di UT Surabaya, ya mengikuti jadwalnya di UT Surabaya. Jadi kalau bertanya kepada kami, tentu kami akan memberikan jawaban
bahwa pelaksanaan PKBJJ, baik OSMD, PKBJJ atau workshop tugas dan klinik ujian, itu ditentukan oleh UT daerah masing-masing. Dan sifatnya wajib, ya, karena teman-teman akan menerima sertifikat. Dan ini wajib bagi mahasiswa baru, karena nanti mahasiswa baru supaya tahu tidak hanya alurnya, tapi juga seluk-beluk kuliah di UT itu membuat jadwal bagaimana, kemudian bagaimana mahasiswa itu membaca modul yang benar dan tepat serta efektif, ya. Kemudian bagaimana macam dan ragam dari ujian yang ada di UT, bagaimana cara membacanya, jadwal ujian, cara mengunduhnya. Nah, itu semua akan teman-teman peroleh, ya, keterampilan-keterampilan itu di LPKBJJ yang poin C ini. Nah, untuk mahasiswa ongoing dan mahasiswa baru juga melakukan kegiatan belajar mandiri serta melakukan aktivasi tuton dan juga mengisi form kesediaan tuton. Kesediaan tuton hari ini diperpanjang sampai tanggal 25 September. Jadi yang belum mengisi form kesediaan tuton, kemarin mungkin lupa, silakan buka MyUT-nya, cari menu registrasi, nanti klik yang diregistrasikan semester ini, nanti silakan di checklist satu-satu mata kuliahnya yang akan ditutunkan. Kemudian nanti sesi 0 sampai 8 teman-teman ikut tutorial, tapi ingat tetap harus ikuti belajar mandiri. Kemudian nanti di sesi yang berikutnya setelah sesi 8 yaitu minggu-minggu tanpa tutorial, nah teman-teman juga harus belajar mandiri. Persiapan ujian. Nah, ini layanan pembelajaran di UT, ya, gambarnya seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan ini di UT itu teman-teman memiliki 4 layanan belajar. Karena namanya layanan belajar, maka sifatnya mensupport atau membantu sistem pembelajaran teman-teman yang sifatnya mandiri tadi dengan cara membuka modul. Modul dibuka, teman-teman akan disupport oleh layanan belajar, di mana layanan belajar misalnya adalah tuton atau tutorial online, ya, yang diakses di laman e-learning.ut.ac.id, atau juga tutorial tatap muka, atau juga tutorial webinar, dan juga TMK. Nah, apa Bu bedanya nanti di PKBJJ ini diterangkan? Nah, yang sudah mengikuti mungkin sudah tahu, yang belum tahu ini saya terangkan sedikit, ya. Kalau tuton itu aktivitas pembelajarannya melalui e-learning.ut.ac.id. Ya, nanti tanggal 2 Oktober teman-teman silakan ikuti tuton. Kemudian untuk yang tutorial tatap muka, ini bisa teman-teman lakukan tutorial tatap mukanya dengan syarat mahasiswa harus mendaftar ke UT daerah masing-masing. Kenapa harus mendaftar atau datang ke UT daerah masing-masing? Karena pendaftaran tutorial tatap muka itu hanya bisa dilakukan oleh UT daerah. Jadi di laman aplikasi MyUT teman-teman itu tidak bisa membuka registrasi mata kuliah tutorial tatap muka. Jadi misal teman-teman akan melakukan tutorial online untuk mata kuliah tertentu, semuanya ya misalnya. Tapi untuk mata kuliah misalnya kimia anorganik 3 Bu, saya tutorialkan tapi bukan tuton, tapi dituwebkan, di-TTM-kan. Gitu. Maka teman-teman harus mendaftar ke UT daerah. Nah nanti UT daerah yang akan mendaftar berapa jumlah yang akan meregistrasikan mata kuliah kimia anorganik itu. Misal jumlahnya baru 5, ya belum bisa dibuka karena minimal untuk membuka kelas TTM atau tutorial tatap muka itu minimal 25 mahasiswa untuk mata kuliah yang sama. Nah selanjutnya, kalau seperti itu gimana Bu? Maka teman-teman silakan ikut tutorial webinar, yaitu tutorial tatap muka yang dilakukan secara daring, namanya tutorial webinar. Jadi misalnya mahasiswa yang registrasi mata kuliah anorganik, kimia anorganik 3 itu ada 25 jumlahnya, dan semuanya ingin tuweb. Nah, tuweb ini ada di mana aja Bu? Misalnya ada yang di UT Serang, ada yang di UT Sorong, ada UT Medan misalnya.
Karena berbeda-beda wilayahnya, maka kita bisa ajukan tutorial webinar. Oleh karena itu, teman-teman kalau sudah mempunyai grup WA, misal ada yang ingin registrasi mata kuliah kimia anorganik 3, ingin ditularkan, silahkan teman-teman bisa gunakan grup itu. Misal, Bu, saya ingin mata kuliah, siapa yang ingin ditularkan nih mata kuliah kimia anorganik 3? Kalau memang mencukupi 25 mahasiswa untuk mata kuliah itu, kami bisa membantu seperti itu ya. Tapi kalau belum 25, maka teman-teman ikutkan ke layanan belajar tutorial online. Nah, kemudian untuk TMK, nah ini untuk mata kuliah yang sifatnya jadi TMK ini, misal mahasiswa itu tidak ikut tuton, tidak ikut TTN, dan tidak ikut web, memang ingin ikutnya TMK. Nah, maka teman-teman pasti akan mengakses laman tmk.ut.hc.id. Nah, isinya apa, Bu? Ya, isinya hanya tugas, karena namanya saja tugas mata kuliah. Kalau tuton, TTM, dan web itu ada materinya, ada kuisnya, ada latihan soal, dan sebagainya. Ada kehadiran. Kalau TMK itu hanya tugas dan hanya 3 kali jumlahnya. Dan bagi mereka mahasiswa yang tidak ikut tuton, TTM atau web, seperti itu. Dan hanya berlaku untuk mata kuliah yang bukan mata kuliah praktik atau bukan mata kuliah praktikum, serta bukan mata kuliah TAP. Nah, ini ya alurnya kiranya sudah. Nah, ini harus perhatikan ya. Misal nih, kemarin saya lihat di grup juga, ada yang cuti, kemudian mau mendaftar lagi di UT. Kalau di UT tidak ada sistem cuti, maka mahasiswa langsung registrasi mata kuliah saja dan membayar mata kuliahnya. Hanya saja kalau mahasiswa sudah lebih dari 180 hari tidak mengakses laman tutor, maka mahasiswa wajib mengaktifasi akun tutornya. Kemudian mengisi form kesediaan tutor. Nah, kalau yang semester ini ikut tuton, kemudian semester depan ikut tuton lagi, ya tidak perlu aktivasi akun tuton, cukup mengisi form kesediaan tuton. Tapi kalau yang cuti, ya, atau tidak masuk kuliah selama 6 bulan, maka teman-teman wajib lakukan aktivasi akun tuton supaya bisa join dengan laman e-learning-nya. Nah, ini mahasiswa yang harus diketahui, itu terutama mahasiswa baru untuk ujian, itu kita ada ujian secara tatap muka, ujian berbasis take-home exam, dan ujian online. Nah, ujian tatap muka itu harus datang ke lokasinya yang sudah ditentukan oleh UT masing-masing, UT daerahnya masing-masing. Jadwalnya serentak seluruh Indonesia Raya, ya. Jadi yang UT Jakarta, UT Serang, UT Sorong itu sama. Untuk pelaksanaan UTM misalnya mata kuliah kimia organik 1 itu ada di 1.1. Apa sih artinya 1.1, Bu? Nah, 1.1 artinya ada di hari pertama, jam pertama, ya. Kemudian itu serentak. Jadi semuanya pelaksanaannya tanggal itu untuk mata kuliah harus datang ke lokasi. Kalau take home exam ini soalnya diunduh ya pada laman the.ut.ac.id, diunduh oleh mahasiswa sendiri, dikerjakan di mana saja, kapan saja. Durasinya itu sekitar 6 jam ya untuk take home exam. 6 jam dari mahasiswa mengunduh soal dan mengupload soal. Kalau ujian online mata kuliah, nah ini berbasis komputerisasi. Berbasis komputerisasi artinya apa? Soalnya ada di komputer, nanti begitu menjawab, keluar jumlah benar berapa, jumlah salahnya berapa. Jadi mahasiswa sudah bisa memprediksi berapa nilainya. Seperti itu. Dan ini dilakukan di mana, Bu? Di lokasi yang sudah ditunjuk oleh UT daerah. Jadi misal, saya ada mata kuliah kimia analitik 1.
Kimia analitik 1 ini status ujiannya UO Bu di kartu peserta ujian. Nah, maka di KTPU kartu tanda peserta ujian dilihat lokasinya ada di mana. Nanti berbasisnya pilihan ganda ya. Kemudian nanti diklik keluar skor benar, skor salah. Nah, itu sudah bisa keluar. Nah, ini untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa ongoing harus diperhatikan. Kami mengharapkan mahasiswa kuliah di UTS di pendidikan kimia itu IPK-nya bagus, targetnya tercapai. Nah, harus mengenal apa yang harus dilakukan, tentu harus mengenali UTS. Kenali UTS bagaimana Bu tadi ya, sudah alur registrasinya bagaimana, alur studi mahasiswa mulai dari belajar mandiri, kemudian belajar dengan tutor misalnya, dan kendala-kendala apa saja itu harus bisa tahu kemana saya harus menghubungi, apakah ke UT daerah, apakah ke prodi, seperti itu. Ada beberapa masalah atau kendala yang tidak bisa serta-merta kami selesaikan di prodi, tapi harus ke UT daerah. Contohnya apa Bu? Misalnya sebagai contoh ya, teman-teman tadi menanyakan jadwal OSMB, PKBJJ, dan sebagainya. Itu ada di kewenangannya UT daerah. Nah, tapi misal teman-teman menanyakan, Bu, saya mau menanyakan tentang status penjaringan TAP kami. Nah, itu masih bisa kami fasilitasi. Jadi, untuk perhatian bersama bahwa semua permasalahan atau kendala yang dialami mahasiswa itu sudah ada penanganannya, ada di UT daerah atau di UPPJJ itu, atau mungkin di program studi pada kami. Nah, teman-teman juga harus punya jadwal. Nah, ini yang kami harapkan, jadwal belajar. Karena mahasiswa belajarnya mandiri dan sebagian besar sudah bekerja, maka teman-teman harus punya jadwal mata kuliah yang diikuti. Dan kami harap teman-teman itu bisa belajar minimal 1 hari 1 mata kuliah. Itu wajib dilakukan. Kalau hanya membuka tuton, itu baru melakukan tutorial. Tapi kalau belajar, benar-benar membuka modulnya, dibaca. Jadi pastikan teman-teman mulai hari ini, sebelum tutorial online berlangsung, dan sebelum ujian berlangsung, teman-teman wajib membuka modulnya, kemudian dibaca 1 hari 1 mata kuliah, 1 modul. Misal teman-teman meregistrasikan 6 mata kuliah, ya maka teman-teman silahkan registrasi mata kuliah 6 mata kuliah itu dijadwalkan. Oh, hari Senin saya belajar mata kuliah analitik 1. Hari Selasa saya belajar mata kuliah organik 1, misalnya seperti itu. Sudah fokuskan ke hal-hal seperti itu. Setiap hari Senin teman-teman targetkan belajar analitik 1 modul. Setiap hari Selasa belajar organik 1 modul. Nah, jadi tidak berat. Belajar pun harus teman-teman buat rekaman hasil belajarnya. Rekaman hasil belajar itu apa? Nah, rekaman ini adalah catatan. Bagaimana Bu membuat catatannya? Nah, itu ada di LPKBJJ, di bagian PKBJJ. Nah, jadi untuk mahasiswa baru wajib ikut karena akan dilatihkan membaca modul yang setebal ratusan halaman itu. Bagaimana cara membacanya? Apakah semua dibaca, Bu? Apakah semua dihafalkan? Nah, itu ikuti pelatihan di PKBJJ ya. Triknya dan bagaimana mempersiapkan ujian. Apa kaitannya membaca modul yang efektif untuk ujian, seperti itu. Itu pesan kami ya, bahwa buat jadwal itu penting, 1 hari 1 modul 1 mata kuliah supaya tidak berat, dan buat catatan. Dan teman-teman, kalau yang mahasiswa baru ini sudah kami fasilitasi pasti mendapatkan modul. Ya, tapi bagi mahasiswa yang mungkin dari tahun 2017 misalnya registrasi. Nah, jangan hanya registrasi kami harap, tapi juga modulnya dibeli kemudian dibaca. Karena kalau hanya mengikuti tutor itu kurang maksimal ya, karena tutor teman-teman
Tutorial itu hanya 8 sesi, sedangkan komponen terbesar kuliah di UT adalah belajar magang. Seperti itu. Dan juga jalinlah komunikasi yang baik dengan teman dan tutor. Mohon bisa menjaga etika akademiknya. Mulai sekarang sudah tahu siapa kaprodinya, siapa dosen-dosennya. Jangan lagi memanggil admin, min, atau kak gitu ya. Jadi etikanya mohon bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian teman-teman harus bisa hadir di seluruh sesi tutorial, harus belajar secara teratur, dan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan tentunya tidak pernah menunda-nunda. Nah, sekarang untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktikum. Ini banyak sekali pertanyaan bagi mahasiswa yang ikut praktikum. Harus diketahui bersama bahwa mata kuliah praktikum yang ditawarkan di Prodi Pendidikan Kimia UT itu ada 3, hanya 3. Praktikum ini harus dilakukan di laboratorium basah. Jadi tidak ada pelaksanaan praktikum itu secara tuton. Ya, jadi yang ikut mata kuliah praktikum, misalnya praktikum kimia 1, praktikum kimia 2, atau praktikum IPA, itu tidak akan ditemui di tutonnya, karena mahasiswa harus melakukan praktikum langsung, percobaan langsung di lab basah. Artinya lab basah ya lab asli, begitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti harus tahu bahwa saya meregistrasikan 6 mata kuliah, ada praktikum kimia 1, tapi tidak muncul di laman e-learning, di laman tuton, karena memang praktikum kimia 1 harus lab basah. Ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, begitu teman-teman melakukan registrasi mata kuliah praktikum, ya, maka teman-teman harus membaca modulnya. Ya, nanti di situ diketahui praktikum apa yang harus dilakukan, praktikum mana yang wajib, mana yang pilihan. Apa yang dimaksud mata kuliah wajib, praktikum wajib, apa yang dimaksud praktikum pilihan. Modulnya dibaca, di situ ada. Bagaimana format penulisannya, bagaimana form-form yang harus disediakan, itu ada di modul, ya. Modul atau buku dari buku praktikum kimia 1 misalnya, atau di praktikum kimia 2 atau praktikum kimia. Nah, yang pertama tadi mahasiswa sudah registrasi mata kuliah praktikum dan sudah membayarnya. Maka yang kedua yang harus dilakukan mahasiswa adalah wajib menghubungi UT daerahnya. Ya, misal saya di UT Jakarta, Bu, ya teman-teman wajib menghubungi pihak UT Jakarta. Jadi jangan menunggu saja. Misal ada yang bilang, ya nanti ada grupnya, tapi grupnya diem-diem aja. Ya karena memang dari UT daerahnya sedang menunggu jadwal dari mitra praktikumnya. Jadi nanti teman-teman yang sudah registrasi ini laporkan kepada UT daerah, Ibu, Bapak, saya meregistrasikan mata kuliah praktikum kimia 1 misalnya. Mohon kami minta diberikan jadwal dan lokasinya. Misal yang di UT Bogor ya, itu praktikumnya di mana? Ada di Universitas Pakuan. Kapan jadwalnya? Ya UT daerah lah yang tahu. Misal yang ada di UT Serang, praktikumnya di mana, Bu? Ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Tirta, seperti itu. Jadi, kapan jadwalnya? Ya UT daerah lah yang tahu. Kenapa UT daerah yang tahu? Karena kami bermitra dengan universitas terkait, gitu. Nah, UT Bogor misalnya bermitra dengan Universitas Pakuan, maka kita harus melihat kapan Universitas Pakuan ini bisa kami pinjam labnya untuk melakukan praktikum kimia 1. Misalnya begitu. Ya, jadi ada mungkin mahasiswa dari UT Bogor misalnya sudah melakukan praktikum di bulan Oktober tanggal 2 misalnya. Tapi yang di UT Serang itu baru melakukan praktikum di tanggal 15 Oktober. Jadi berbeda-beda setiap UT daerah. Ya, jangan disamakan. Tapi intinya teman-teman wajib lapor ke UT daerah bahwa teman-teman ikut
mata kuliah praktikum apa dan meminta jadwalnya. Dan jadwal praktikum ini harus diketahui ya, dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi pastikan praktikumnya itu di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian yang ketiga, pelajari modul praktikum, video praktikum, dan materi-materi yang relevan dengan judul praktikum yang teman-teman lakukan nanti. Dan ketahui betul dan laksanakan praktikum yang disyaratkan untuk setiap mata kuliah praktikum. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, begitu teman-teman sudah selesai praktikumnya dari percobaan 1 sampai percobaan 16 misalnya, atau percobaan 14, maka teman-teman akan diwajibkan membuat laporan akhir. Nah, laporan akhir ini harus ditulis tangan. Jadi yang sekarang merasa enggak diketik, tidak. Laporan praktikum itu wajib tulis tangan. Tapi kalau tutorial online, tugas-tugas dan diskusinya tidak harus tulis tangan. Tapi kalau praktikum itu wajib tulis tangan sendiri. Nanti juga ada surat keterangan dari instansi, ya, instansi teman-teman melakukan praktikum. Ini ada di mana, Bu? Ada di modul, ada di buku panduannya. Jadi silakan teman-teman DMP praktikum dibuka, dilihat yang dimaksud surat keterangan dari instansi itu formatnya bagaimana, silakan dibuat, nanti ditandatangani oleh instansinya tersebut. Bisa dari instrukturnya, bisa dari kepala labnya, ya, kepala laboratorium dan sebagainya, dan berstempel. Kemudian yang ketiga, nah ini juga harus perhatikan, teman-teman harus membuat surat pernyataan keaslian bahwa itu hasil karya percobaan teman-teman dan memang teman-temanlah yang melakukan penulisan laporan dan itu bermaterai. Nah, kalau sudah membuat laporan akhir ditulis tangan semuanya, maka teman-teman wajib mengumpulkan laporan praktikum. Mengumpulkannya di mana, Bu? Nah, ini dia. Mengumpulkannya di laman praktik.ut.ac.id. Seperti itu, ya. Nah, jadi yang ikut laporan, yang ikut mata kuliah praktikum, teman-teman wajib menguploadnya di laman praktik.ut.ac.id. Jadi jangan sampai teman-teman sudah mengikuti praktikum, dia sudah membayar, kemudian sudah mengikuti praktikum, sudah membuat laporan akhirnya, tapi lupa mengupload di laman praktik.ut.ac.id. Ini wajib. Nah, nanti yang diunggah itu dalam format PDF. Jadi tulisan tangan, yang laporan tadi ditulis tangan, itu wajib di-scan ya dalam format PDF, kemudian diunggah. Seperti itu, difoto atau di-scan ya, nanti dalam bentuk PDF, silakan teman-teman unggah di laman praktik.ut.ac.id. Itu terkait praktikum. Kemudian, Bu, misal sampai hari terakhir belum unggah laporan praktikum, maka teman-teman ya akan mendapatkan nilai E. Karena apa? Karena mata kuliah praktikum ini tidak ada ujiannya. Ya, jadi silakan maksimalkan nilai teman-teman harus A, minimal amin lah untuk mata kuliah praktikum. Karena apa? Karena tidak ada ujiannya. Seperti itu. Dan jika mendapatkan nilai E, maka bagaimana? Maka teman-teman yang ikut mata kuliah praktikum harus diulang semester berikutnya. Nah, selanjutnya untuk yang ikut mata kuliah TAP, tugas akhir program. Nah, ini kan ramai tuh beberapa hari lalu sempat bertanya, TAP ini bagaimana sih? Teman-teman sekalian, teman-teman ini menerima 2 katalog. Katalog kurikulum dan katalog sistem penyelenggara. Silahkan dibuka. Mata kuliah TAP ini apa? Karakternya bagaimana? Syaratnya apa? Di situ ada semua. Jadi silahkan dibuka, disimak, dibaca, dipahami. Nah, ini kami tekankan bahwa tugas akhir program ini mata kuliah yang punya syarat ya. Jadi tidak seperti mata kuliah lain bisa kita registrasikan. Tapi kalau TAP, syaratnya itu harus sudah menempuh 125 SKS.
berapapun jumlah mata kuliahnya, kalau sudah 125 SKS dengan IPK minimal 2,00 maka akan dapat terjaring TAP. Nah, tapi juga harus sudah lulus mata kuliah syaratnya. Seperti itu. Untuk mata kuliah IDIK ya, PTK IDIK 4008 atau PTK, penelitian tindakan kelas itu minimal ya D, karena kan minimal D kalau PTK kan, kalau mata kuliah seperti itu. Nah, kalau PKM itu minimal D, kemudian praktikum itu minimal C. Jadi pastikan teman-teman sudah memenuhi syarat ini. Nah, tab ini merupakan mata kuliah yang nanti kalau ujian ya materinya tentang ini. Seperti itu. Walaupun nanti ada tutornya untuk mata kuliah TAP. Nah, TAP ini ya di poin ini, TAP merupakan serangkaian tugas berbentuk permasalahan-permasalahan, kasus-kasus atau pertanyaan yang diangkat dari masalah nyata pembelajaran bidang studi pengembangan yang harus dipecahkan oleh guru. Nah, bentuknya uraian ujiannya ini berbasisnya online, teman-teman. Untuk TAP ini ujiannya berbasis komputerisasi dan berbasisnya online. Jadi teman-teman harus datang ke UT daerah, ke lokasi yang sudah ditunjuk UT daerah, nanti mendapatkan soal dengan cara mengakses komputer yang sudah disiapkan. Nanti kalau sudah, teman-teman akan membuka soalnya, bentuknya uraian, ada 4 nomor ya, ada 5 nomor, kemudian waktunya lama, 3 jam. Jadi manfaatkan waktu 3 jam itu untuk mengerjakan TAP. Bentuknya uraian tadi. Nah, syaratnya, caranya gimana Bu ikut TAP? Yang pasti, jika semua syarat TAP ya, yang tadi IPK minimal 200, sudah menempuh 125 SKS, kemudian sudah menempuh mata kuliah syaratnya, maka mahasiswa akan diverifikasi oleh program studi dan fakultas. Oh ya, ini mahasiswa sudah memenuhi syarat. Dan ini melalui proses yang disebut penjaringan TAP. Jadi memang lebih lama prosesnya karena ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi tadi ya, setelah semua syarat TAP terpenuhi, maka mahasiswa akan diverifikasi oleh program studi dan fakultas terkait syarat-syaratnya. Kemudian mahasiswa meregistrasikan mata kuliah TAP seperti biasa. Jadi begitu dari prodi sudah mendapatkan ACC, ya ini terjaring TAP. Maka dari fakultas terjaring TAP, maka mahasiswa dapat melakukan registrasi TAP seperti registrasi mata kuliah biasa. Kemudian melakukan pembayaran. Kemudian nanti ikuti tutorial online-nya untuk diberi pembimbingan. Kemudian nanti ujian TAP. Nah, ada beberapa permasalahan kenapa belum bisa registrasi ya Bu. Nah, pastikan IPK teman-teman sudah mencapai 2,00 atau belum. Kemudian jumlah SKS-nya juga sudah 125 SKS atau belum. Dan pastikan mata kuliah syarat TAP ini sudah ditempuh. Jangan sampai seperti kemarin ada yang menanyakan ke saya, ternyata belum 125 SKS. Atau syarat TAP-nya itu ada 3 mata kuliah yang belum ditempuh. Nah, kami belum bisa. Jadi pastikan semua syarat mata kuliah TAP-nya sudah ditempuh. Atau kenapa Bu saya belum bisa registrasi TAP padahal sudah memenuhi semua. IPK-nya sudah lebih dari 2,00, SKS-nya sudah lebih dari 125 SKS. Kemudian mata kuliah syarat TAP-nya juga sudah lulus. Tapi kenapa belum proses penjaringan? Ya karena kami masih melakukan proses penjaringan. Jadi kenapa belum bisa registrasi padahal syaratnya sudah terpenuhi? Maka artinya di dalam prodi maupun di fakultas sedang dilakukan proses penjaringan. Nah, apa yang harus dilakukan Bu? Jika sudah terpenuhi semua tapi belum terjaring, harus lapor. Seperti kemarin saya sudah ngelis di grup WA ya, yang merasa sudah memenuhi syarat tapi belum terjaring, harap melis namanya, NIM-nya. Nah, nanti kami fasilitasi untuk dijaring TAP. Jadi teman-teman bisa registrasi TAP.
Seperti itu. Jadi mulai sekarang WhatsApp grupnya bisa dilihat jika saya misalnya ya melakukan list yang belum bisa registrasi TAP. Nah, jika syaratnya sudah memenuhi tapi belum bisa registrasi TAP, silakan segera lapor sebelum masa registrasi mata kuliah ditutup. Nanti kami fasilitasi untuk bisa registrasi TAP. Seperti itu. Kemudian ini tentang cara berpikir penyelesaian kasus TAP nanti ada di pembimbingan ya, dibimbing oleh Bu Sandra untuk mata kuliah TAP. Nah, ini untuk ujian TAP ini berbeda ya teman-teman dengan ujian mata kuliah lain. Tadi ujian skemanya kan ada ujian online mata kuliah, ujian tatap muka, dan juga ada THR. Nah, kalau TAP, ujiannya ini istilahnya UOTAP. Ujian online TAP di lokasi yang ada di UT daerah yang sudah ditunjuk UT daerah, harinya bisa berbeda-beda. Misal, Bu, saya di UT Bandung TAP dilakukan di tanggal di tanggal 15 Desember ujian TAP. Tapi yang mengambil TAP di UT Semarang misalnya ada di tanggal 17. Itu juga bisa terjadi karena ujian TAP ini penyelenggara ujiannya itu ada di UT daerah karena berkaitan dengan ketersediaan komputer di mitra. Karena mahasiswa kita banyak, maka kita juga harus mengatur jadwalnya untuk itu disesuaikan dengan UT daerah masing-masing. Nah, kapan Bu jadwal ujian UTAP? Nah, teman-teman wajib melihat dua hal, yaitu melihat kalender akademik dan melihat HTP. Ya. Nah, Bu, jika saya berhalangan hadir ujian TAP, ini bagaimana, Bu? Karena di TAP jadwal ujian saya tanggal 15 Desember. Tapi istri saya melahirkan. Saya bagaimana, Bu? Nah, teman-teman harus lapor ke UT daerah, bukan ke Kaprodi. Karena tadi sekali lagi penyelenggara ujian TAP yang menyiapkan soal memang prodi, program studi ya. Tapi yang melakukan ujian TAP penyelenggaranya adalah UT daerah. Nah, untuk itu jika berhalangan hadir, teman-teman harus sifatnya wajib lapor ke UT daerah. Caranya gimana, Bu? Harus datang ke UT daerah sebelum hari H ujian, lapor ke UT daerah, Pak, Ibu, saya minta reschedule jadwal karena istri saya melahirkan, misalnya begitu. Nanti akan di reschedule jadwalnya. Nanti akan ditanya, Bapak ada ujiannya tanggal sekian, Bapak mau tanggal berapa? Gitu. Jadi nanti silakan di reschedule. Jadi sifatnya wajib lapor ke UT daerah dengan cara datang ke UT daerah. Misal, saya UT daerahnya jaraknya 60 km, Bu. Dan itu melalui hutan, misalnya begitu. Karena kan mahasiswa UT kan tersebarnya sangat luar biasa. Gitu. Ya, teman-teman harus punya kontak person dari UT daerah yang bisa teman-teman pegang. Jadi yang harus dilakukan sekarang oleh mahasiswa UT, ya UT Pendidikan Kimia nih khususnya, jangan hanya mengandalkan prodi, tapi juga harus punya kontak personnya UT daerahnya masing-masing. Kemudian untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini, karena lokasi ujian di UT daerah itu kewenangan UT daerah. Ya, jadi yang lebih tahu kapan mitra bisa menyediakan lokasinya, nah kan mitra UT daerah itu. Jadi teman-teman sekali lagi harus datang ke UT daerah jika berhalangan ikut ujian TAP. Tapi ya itu jika jauh lokasinya tidak memungkinkan, misalnya menghabiskan ongkos sampai jutaan karena jaraknya sangat jauh, ya teman-teman harus punya kontak person yang bisa memfasilitasi itu. Dan teman-teman harus sampai bisa tahu jadwal ujiannya. Seperti itu ya. Dan yang kedua, pastikan masih ada slot untuk jadwal ujian TAP. Karena jangan sampai mereschedule jadwal tapi belum lapor ke UT daerah sehingga slot yang sudah ada itu sudah penuh misalnya. Kemudian kita reschedule lagi, direschedule terus-terusan sampai akhirnya slotnya habis, benar-benar habis selama 1 bulan misalnya. Ya maka teman-teman
harus bisa mengantisipasi hal itu. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah karya ilmiah ya. Ini materi terakhir ya tentang karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan mata kuliah yang bobotnya 0 SKS, sifatnya pembimbingan ya. Jadi mahasiswa harus melakukan pembimbingan di sini. Nah, ada beberapa ketentuan dalam karil karena produk akhir dari karil tidak ada ujiannya. Produk akhirnya adalah artikel. Nah, artikel ini ada yang harus diperhatikan ya. Jadi mahasiswa ini yang warnanya orange ya, bukan kuning ya, yang orange. Mahasiswa ini wajib ikut bimbingan karil. Ini langsung saya jelaskan aja di sini. Teman-teman yang mengikuti mata kuliah karil, pembimbingan karil itu ada di e-learning. Ya, sesinya sama, ada 8 sesi. Tapi nanti di dalam sesi itu ada rinciannya, ada berapa jumlah kegiatan belajar yang harus ditempuh. Untuk sesi 1, teman-teman akan belajar mandiri dulu, memahami apa itu karil dan sebagainya. Kemudian sesi 2, teman-teman nanti akan ada pembimbingan langsung, ya, yang disebut bimbingan sinkronus melalui Microsoft Teams. Pembimbingan sinkronus ini seperti ini, saya memberikan materi, ada mahasiswanya. Jadi nanti semua mahasiswa yang meregistrasikan mata kuliah karil itu mengakses laman e-learning. Nanti di sesi kedua, sesi keempat, sesi keenam, dan sesi ketujuh wajib ikut bimbingan sinkronus, bimbingan langsung secara virtual, seperti itu. Dan syarat yang sekarang berlaku adalah wajib mengunggah tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5. Tidak bisa mengunggah tugas 5 jika tugas 1, tugas 2, atau tugas 3, atau tugas 4 belum diunggah. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman tidak pernah ikut bimbingan, tidak pernah unggah tugas, kemudian langsung masuk di sesi 7, unggah tugas. Itu tidak bisa. Atau teman-teman ikuti setiap sesinya, tapi tidak pernah unggah tugas. Kemudian teman-teman mau unggah artikelnya, yaitu di tugas 5. Tugas 4. Karena tugas 4 ini, ya yang akhir ini ada di sesi 7. Nah, ini itu hasil akhir lah teman-teman menguploadnya. Jadi intinya untuk karil ini teman-teman wajib ikut pembimbingan ya di sesi 2, sesi 4, sesi 6, sesi 7. Dan wajib unggah tugas 1, unggah tugas 2, 3, 4, dan mengupload di wadahnya, wadah akhir yaitu untuk artikel final yang sudah disetujui oleh pembimbing kalian. Seperti itu dari saya. Ini rinciannya nanti bisa disimak ya di materi yang akan mungkin kita bisa fasilitasi sharing materinya. Seperti itu. Ya, itu saja. Sekarang sisa waktunya bisa digunakan untuk tanya jawab. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu Dola. Baik, terima kasih Bu Sukma. Sungguh penjabaran yang luar biasa, rinci sekali, detail sekali terkait bekal mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan terkhusus di program studi pendidikan kimia. Untuk sesi pertama mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu ya Bu Sukma. Ya. Oke, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini ada pertanyaan ya. Oh, ini ada pertanyaan dari kolom chat Bu Sukma, saya izin bacakan ya, dari Pak Irfan Sumartono. Assalamualaikum, perkenalkan saya Irfan semester 4. Kebetulan pada semester ini kebagian praktikum 1. Berkaca dari kegiatan praktikum IPA pada semester kemarin yang kegiatannya hanya 2 hari dan kegiatan praktikum kimia ini pun saya masih awam. Yang saya ingin tanyakan yaitu trik atau apa sih yang harus saya lakukan agar pada saat kegiatan praktikum ini saya lebih mampu dan lebih bisa. Begitu. Langsung dijawab atau bagaimana Bu Sukma? Ya, jawab saja ya. Ya, jadi Oke, memang baik. begini, teman-teman itu kan ikut mata kuliah praktikum kimia 1 itu sangat banyak dan juga mungkin mahasiswa itu ada di lokasi yang kondisinya berbeda-beda. Artinya begini, yang ada di ibu kota tidak
bisa kami samakan segala bentuk fasilitasnya yang ada di bagian timur, mohon maaf misalnya seperti itu ya. Tentu kami tidak akan memaksa mahasiswa yang ada di Indonesia Timur untuk datang ke ibu kota untuk melakukan praktikum yang lengkap, yang bagus dan sebagainya misalnya. Maka kami memfasilitasinya dengan cara mahasiswa ini datang ke mitra yang sudah ditunjuk di daerah untuk melakukan praktikum itu. Nah, dari Bapak Irfan, terima kasih pertanyaannya ya, bahwa memang pelaksanaan praktikum itu 2 hari. Ada yang bisa 4 hari, ada yang 2 hari, tergantung dari pihak mitra. Lah, tapi kenapa Bu 2 hari, kenapa 4 hari? Pertimbangannya adalah mahasiswa kami itu ada di titik-titik yang sangat tersebar. Kami tidak bisa memaksakan ya kondisi mahasiswa yang misalnya ada di daerah misalnya dari Magelang harus datang ke mitranya itu, karena begini teman-teman, mitra itu UT daerah hanya menunjuk satu mitra untuk pelaksanaan praktikum. Misal ya, UT Bogor hanya akan melakukan kegiatan praktikum itu dengan Universitas Pakuan yang ada di Kota Bogor. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya mungkin di Jampang Kulon, lokasinya itu harus 4 jam perjalanan darat ke Universitas Pakuan. Itu masih di Jawa, gitu kan, di Pulau Jawa. Nah, maka dengan pertimbangan itu tentu kami tidak ingin mahasiswa ini bersifat berat ya ikut praktikum. Maka teman-teman silakan agendakan dipadatkan 2 hari untuk mengikuti tutorial, untuk mengikuti praktikum. Nah, jadi bisa misal padat Bu dari pagi ya, praktikum itu dari pagi Bu, dari jam 7 sampai jam 6 sore. Kemudian itu hari Sabtu sampai hari Minggu. Ya, karena memang kami padatkan untuk meminimalisir tadi ya, menempuh jarak yang jauh, kemudian harus menginap dan sebagainya, maka kami mampatkan 2 hari Sabtu Minggu itu. Kemudian untuk triknya apa Ibu? Untuk kegiatan praktikum ini ya tentunya satu, Bapak wajib membaca modulnya. Kemudian nanti Bapak itu perlu mencatat hasil praktikumnya ya, hasil datanya itu apa saja. Kemudian Bapak juga wajib mendokumentasikan, karena ini nanti ada di laporan di bagian lampiran ya, mendokumentasikan kegiatan praktikumnya, bagaimana alat bahannya dan sebagainya, termasuk Bapak ketika melakukan kegiatan praktikum. Nah, itu wajib didokumentasikan juga. Tidak harus semuanya lengkap, tapi ya sekiranya bisa didokumentasikan. Kemudian, apalagi Bu untuk berhasil ya tentunya teman-teman ikuti format yang sudah ada di BMP praktikum kimia 1 atau praktikum kimia 2 atau praktikum IPA. Karena misal formatnya diminta apa nih? Oh, judul, kemudian ada latar belakang, tujuan percobaan. Jadi ikuti setelah judul apa? Oh, tujuan percobaan. Setelah tujuan percobaan apa? Dasar literaturnya. Ya, silakan diikuti, jangan sampai teman-teman ini menyusun formatnya sudah berbeda. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai maksimal ya, supaya bisa berhasil baik dalam pelaksanaan praktikum maupun pelaporannya tadi ya. Yang pertama itu tadi pastikan jadwalnya ya, kemudian siapkan fisik mental karena mungkin lokasinya jauh, kemudian baca modulnya juga sebelum praktikum. Kemudian teman-teman juga sudah mempersiapkan ini ya, laporan sementara. Laporan sementara itu apa Bu? Nah, laporan sementara itu data percobaan, data pengamatan yang ada kolom-kolomnya, yang biasanya itu muncul di bagian percobaan itu adalah data pengamatan yang nomor, kemudian nama zat misalnya, kemudian hasilnya berapa mili, hasilnya apa. Nah, itu harus dipersiapkan juga. Kemudian susun laporan sesuai formatnya. Ini yang kadang mahasiswa belum sesuai formatnya. Nah, ini akan mengurangi ya bobot seperti itu. Kemudian perhatikan halaman minimal. Misal di modul ada ketentuan
Untuk referensi minimal ya, untuk bagian kajian pustaka itu minimal tulis tangan 3 halaman, 1 percobaan. Ya teman-teman wajib penuhi itu, syarat-syaratnya apa saja. Nah, kemudian yang terakhir harus upload tepat waktu. Karena kalau saya amati nilai praktikum mahasiswa itu rata-rata baguslah, amin atau A, meskipun dengan fasilitas yang ya seperti itu. Begitu. Nah, kemudian dari saya sih itu aja, siapkan mental dan fisik karena percobaannya dari jam 7 pagi atau jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Seperti itu, Bu Dola. Baik, terima kasih Bu Sukma. Ini luar biasa sekali Bu Sukma, antusias mahasiswa kita, banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom chat. Mungkin tadi ada Ibu Lilis Limbangan ya yang raise hand ya Bu. Silakan Bu menyampaikan pertanyaannya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, saya dari PJJ Bandung mau bertanya sekarang semester 2. Untuk kemarin semester 1 saya tuh ada nilai D, tapi dikatakan lulus, apakah harus mengulang lagi atau bagaimana? Terus kalau mengulang bagaimana kan menggunakan SIPAS? Kan sudah ditentukan mata kuliahnya. Nah, kalau misalkan harus mengulang, kira-kira di semester berapa dan caranya bagaimana? Ya, baik Bu Lilis, terkait Ibu kan mahasiswa SIPAS, berarti kalau registrasi sudah keluar mata kuliahnya. Nah, jika akan mengulang, maka Ibu membuat billing baru. Ya, membuat billing baru, nanti Ya, saya. Ibu bisa menambah mata kuliah yang akan diregistrasikan apa. Nah, kemudian misal nilainya D itu kan kalau nilai D itu tidak wajib diulang sebetulnya. Hanya saja kalau IPK-nya di bawah 2 ya sebaiknya diulang seperti itu karena kan syarat untuk lulus itu minimal adalah IPK-nya 2, kemudian tidak ada nilai E. Jadi kalau IPK-nya 3 misalnya tapi ada nilai D-nya ya tidak masalah, bisa lulus. Tapi misal Ibu akan mengulang di semester berikutnya itu pun tidak masalah. Tapi dengan cara kalau sudah karena SIPAS, Ibu registrasikan mata kuliah SIPAS-nya dulu, nanti akan mendapatkan billing SIPAS. Kemudian Ibu buat billing baru, tapi dengan syarat billing SIPAS-nya dibayar dulu, Bu. Seperti itu. Jadi kalau Ibu membuat billing SIPAS, kemudian Ibu membuat billing baru untuk mata kuliah yang diulang, maka tidak bisa. Jadi billing SIPAS-nya dibayar dulu, nanti kalau sudah Ibu buat billing baru untuk mata kuliah yang diulang. Nah, nanti syaratnya lagi, Ibu misal yang SIPAS itu semester ini 20 SKS. Tapi ketika akan mengulang, itu Ibu mau mengulang misalnya 6 SKS, itu tidak bisa, Bu. Karena dalam 1 semester maksimal itu bisa menempuh 24 SKS. Jadi jumlah total SKS SIPAS dan jumlah total SKS yang untuk mata kuliah yang mengulang itu tidak boleh lebih dari 24. Hanya itu sih untuk ketentuan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Lilis. Mungkin selanjutnya ya Bu, satu lagi. Ini lebih ke curhat deh Bu. Sepertinya Ibu Alipni ini terkait izin menyampaikan. Mungkin kalau, maaf Mbak, Ya, karena yang bertanya banyak, mungkin sifatnya pertanyaan aja oke. dulu ya. Baik, yang sifat Ya. pertanyaannya. Ini, nah, dari Ibu Mira Lovika. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Mira, saya mahasiswa baru jalur LPR semester ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika sampai saat ini ternyata saya belum menerima bahan ajar. Apa yang harus saya lakukan? Mohon petunjuknya Ibu. Ya, kalau bahan ajar memang bukan kapasitas kami dalam memastikan jawaban kapan bahan ajar dapat diterima. Tapi, nah, yang dapat dilakukan itu kami bisa membantu. Salah satunya teman-teman bisa mengakses yang berbasis online itu di pustaka.pt.acid dengan menggunakan akun e-learning-nya.
Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Abadi. Apa itu aplikasi Abadi? Itu ada di Play Store. Aplikasi offline-nya, modul-modul yang teman-teman registrasikan mata kuliahnya. Caranya bagaimana? Untuk mahasiswa baru itu akan dibimbing pada saat PKBJJ. Ya, jadi silahkan ikuti petunjuk mendownload Abadi dan juga mengaksesnya bagaimana. Nah, misal belum bisa, mungkin nanti di YouTube itu sudah ada ya cara mengakses ya, mengunduh dan menggunakan Abadi. Nah, mahasiswa ini yang belum menerima modul tadi harus dilakukan, bisa menggunakan dari PV dulu dan Abadi. Nah, selanjutnya untuk melakukan tracing ya, tracing bahan ajar sampai mana seperti itu. Nah, tidak mungkin kita lakukan di sini ya, di materi diskusi ini nanti bisa kita fasilitasi di grup WA berarti ya. Nanti mau dicatat Bu Dola bahwa beberapa pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan untuk modul yang belum sampai, maka kita harus melakukan tracing di mana modul itu ada. Berarti nanti kita buat petunjuknya, cara mengecek atau cara tracing modul sampai mana untuk punya mahasiswa. Begitu Bu Mira Lovika. Jadi nanti akan kami buatkan caranya ya, bagaimana mengecek tracing modul kita sampai mana, BMP kita sampai mana, seperti itu. Ini kita lanjut. Ya, lanjut dulu saja. Tapi Kita pertanyaannya lanjut. mungkin pertanyaan di stop dulu kali ya. Mungkin stop ini sampai terakhir Bapak Agus Susilo. Seperti itu. Kita jawab langsung saja Bu Sukma, atau nanti kita lanjutkan di WhatsApp grup atau bagaimana? Waktu sudah menunjukkan pukul 5. Ini tergantung nih, tergantung dari moderator mau dilanjutkan, cukup nggak nih? Oke, kita lanjutkan 3 pertanyaan lagi saja ya Bu Sukma, karena tadi juga terlambat 10 menit kita memulainya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari kolom komentar saja. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Ainun. Ibu Ainun, untuk semester ini kebetulan saya ada mata kuliah praktikum IPA. Apakah itu harus TTM datang ke UPPJJ langsung? Sedangkan saya dari Pokjar Tanah Laut, hanya saya sendiri yang mengambil jurusan pendidikan kimia ini. Jadi apakah melakukan praktikum sendiri atau gabung dengan prodi lain? Silakan, Ya, Bu Sukma. khusus untuk praktikum IPA ini ada di 3 program studi ya, program studi pendidikan kimia, pendidikan fisika, dan pendidikan biologi. Jadi nanti ketika pelaksanaan praktikum IPA ini mungkin bisa dihadiri oleh mahasiswa dari prodi lain, yaitu prodi pendidikan kimia, prodi pendidikan fisika atau pendidikan biologi. Tapi kalau praktikum kimia itu hanya dihadiri oleh mahasiswa pendidikan kimia saja. Nah, nanti misalnya di UPPJJ-nya ya, di UT daerahnya itu difasilitasi dan pesertanya hanya ibu sendiri, hanya Ibu Ainun, tidak masalah, tidak mengapa. Karena mungkin memang untuk UT Ibu itu di UT mana ini ya, Tanah Laut, mohon maaf berarti daerah mana. Ini misalnya ada di UT daerah Medan misalnya, mohon maaf ya Bu kalau salah, mohon maaf sekali. Nah, misalnya di Medan ini yang mengambil praktikum IPA hanya 1 orang, ya dilakukan 1 orang. Itulah bentuk komitmen kami ya untuk mahasiswa, bahwa 1 orang pun kami upayakan untuk dilayani. Daripada mahasiswa sudah registrasi mata kuliah praktikum IPA, sudah membayar, tapi karena hanya 1 orang yang registrasi, maka kuliah praktikum IPA-nya kami tunda untuk semester depan yang mahasiswanya lebih banyak. Itu tidak begitu. Jadi bakti kami untuk mahasiswa adalah memfasilitasi, meskipun hanya 1 orang yang menempuh mata kuliah itu, ya kami fasilitasi. Boleh melakukan meski hanya sendirian, seperti itu. Tapi Ibu nggak usah khawatir, karena nanti akan dibantu oleh instrukturnya, seperti itu. Nah, tadi juga sempat dibahas bahwa ada yang ini Bu Alipni ya, terima kasih sudah membantu menjawab bahwa pengalaman Ibu Alipni memang digabung oleh prodi pendidikan biologi dan pendidikan fisika. Itu untuk yang praktikum IPA. Nah, tadi Bu Alipni juga sempat curhat terkait pelaksanaan praktikum.
yang sudah dilaluinya. Ya, memang tadi sudah kami kembalikan ya Bu, bahwa tidak semua daerah itu punya kondisi yang sama. Nah, tapi ya kami sudah melakukan upaya yang terbaik untuk mahasiswa. Yang penting mahasiswa itu bisa melakukan praktikumnya ini. Misal Ibu khawatir ini tidak memadai, misalnya begitu. Misalnya kalibrasinya atau apa ini sudah tepat belum, Ibu tidak usah khawatir, karena di lab yang terstandarisasi pun kami juga tidak akan menjamin keberhasilannya. Ya, jadi silahkan UT daerah itu pasti juga sudah mempertimbangkan yang terbaiknya untuk mahasiswanya. Jadi misal yang memungkinkan adalah di lingkungan sekolah, itu adalah yang terbaik Bu Alif nih. Dibandingkan Ibu akan diberi solusi untuk datang ke Jakarta untuk melakukan praktikum itu akan lebih memberatkan Ibu dalam melakukan praktikum, karena Ibu harus membayar biaya transportasi, kemudian penginapan, dan juga hal-hal lainnya seperti itu. Jadi meninggalkan pekerjaan juga dan sebagainya kan, karena berapa hari. Jadi apapun yang sudah diputuskan oleh UT daerah itu adalah hal yang terbaik dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa seperti itu. Kiranya bisa dimengerti ya Bu Alif. Begitu, Bu Yola. Baik, terima kasih Bu Sukma. Saya izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk dapat mengisi daftar hadir untuk acara ngopi kita hari ini pada link yang sudah dikirimkan oleh Ibu Inas di kolom chat. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu Sukma? Tidak apa-apa ya Bu? Tapi nanti diingatkan saja ya Bu Dola bahwa kita akan mengadakan seri 2. Kita akan Nanti melaksanakan seri 2, mungkin jadwalnya akan menyusul ya Bu. Betul. Juga nanti saya izin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa, nanti materi yang disampaikan Bu Sukma tadi itu akan kami kirimkan, kami akan unggah di website program studi pendidikan kimia. Jadi silakan berkunjung ke website program studi untuk mendapatkan materi tersebut sebagai bekal bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan perkuliahan. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak Agus Susilo. Saya mahasiswa jalur RPL yang masuk semester ini. Semester ini saya ambil 20 SKS. Apakah semester depan saya bisa mengambil lebih dari 20 SKS ya Bu? Ya, Silakan Bu Sukma. Ya, terima kasih Pak Agus Susilo, dan Pak Agus Susilo ini kalau tidak salah saya yang memverifikasi datanya ya. Nah, untuk mahasiswa semester 1 itu wajib 20 SKS, dan untuk semester 2 pun wajib 20 SKS maksimal. Nanti kalau sudah semester 3 boleh lebih dari 20. Begitu. Jadi semester 2 maksimal masih 20, kemudian nanti semester 3 baru boleh lebih dari 20. Oke, baik. Mungkin karena sudah pukul 5 lewat ini, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup saja nanti, dan insya Allah nanti juga akan ada sesi 2 dari kegiatan ngopi program studi pendidikan kimia ini yang jadwalnya akan menyusul ya Bu Sukma ya? Ya, terima kasih. Ya, betul. Oke, mungkin ada closing statement Bu Sukma untuk menyemangati rekan-rekan. Ya, saya lebih ingin menyapa satu-satu aja. Mungkin akan butuh waktu lama, tapi Ya, adalah tidak. cara yang paling tepat untuk melihat wajah cantik, wajah gantengnya mahasiswa kita. Ya, Silakan Bu ini Sukma. ada Ibu Olipa Santa. Assalamualaikum Bu Olipa. Waalaikumsalam Ibu. Senang berkenalan Bu, walaupun lewat virtual. Ya, ini Ibu nih semangat sekali karena dari tadi on cam menyimak begitu ya. Nah, Insya Allah. dosen lainnya juga ini ya. Dari UPPJJ mana Bu? Jakarta Ibu, dari Dari Jakarta. Jakarta. Tinggal ngelirik ya Bu ya, udah ketemu UT Pondok Jati. Oke, Bu Alifa. Nanti seri 2 kita akan mendengarkan dari segi mahasiswa ya. Jadi nanti silakan mahasiswa yang akan mengutarakan seperti itu. Begitu ya. Kita yang hadir di sini, nanti yang dari UT Jakarta, yang dari UT Majene misalnya, silakan kita sama-sama sharing, saling belajar terkait suka dukanya kuliah di UT. Termasuk nanti kami akan, insya Allah ya, semoga yang bersangkutan berkenan. Kami akan memanggil, mengundang alumni
yang sudah akhirnya lulus di UT dengan bagaimana ceritanya. Itu untuk memotivasi teman-teman semua yang kuliah di UT, begitu ya. Oke, terima kasih Bu Olipa. Kemudian ini ada Bu Alif nih. Bu Alif nih tadi bertanya. Assalamualaikum Bu Alif nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Ya, baik Ibu. Gimana Bu? Tadi sudah curhat banyak ya Bu ya. Lulus Iya kan Bu Ibu, terima praktikumnya? kasih banyak. Ya, Mata kuliah praktikumnya lulus Bu? alhamdulillah Ibu, dan praktikum yang sudah saya ambil itu bermanfaat sekali. Jadi saat saya mengajar dengan anak-anak lebih terampil gitu Bu. Saya suka dengan mata kuliah praktikum sebetulnya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Iya, karena dengan daring kan tidak bertemu secara langsung ya Bu, sedangkan ketika praktikum bertemu langsung, bisa berbincang dengan tutornya, dengan teman-teman dari prodi lain, seperti itu. iya, betul Bu. Jadi memang kendalanya adalah mungkin alatnya tadi ya, dengan perjuangan alat yang terbatas, kemudian bahan yang mungkin harus disediakan juga dan sebagainya. Tapi itu adalah yang terbaik Bu Alif nih. Ibu dari UTM mana Bu? Surakarta Ibu, Oke, UPBJ dari UTM Surakarta. Surakarta ya. Dibanding Ibu harus kami minta untuk datang ke Jakarta, Ibu mohon maaf ya. Jadi Iya, itu adalah yang pasti sudah dipertimbangkan oleh UT Surakarta. Seperti itu. Sukses untuk kuliahnya ya Bu Alif nih. Insya Allah amin. Terima kasih atas doanya Ibu. Ya, sama-sama. Kita bergeser ke yang semangat tadi. Itu saya penasaran. Ini Bapak Alwi Fajar. Mangga Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Sukma. Ya, salam Saya kenal. dari izin memperkenalkan diri saya dari UT Bandung, Ibu. Ya. Terputus ya? Sepertinya ya Bu, koneksi dan jaringan Oke. bermasalah. Ya, tapi kami sudah melihat langsung ya di sini wajah gantengnya Pak Alwi ya, seperti itu. Bandung. Ayo UT Bandung. Baik, semester berapa Pak Alwi? Sepertinya tidak terdengar Ibu. Oke, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Alwi. Sukses untuk kuliahnya. Jangan patah semangat untuk berkuliah di UT. Amin. Amin. Ya, mungkin itu Terima sampling kasih, aja ya. Bu. Ya, sama-sama Pak Alwi. Sampling aja Bu Dola. Sudah dari saya sudah. Baik, terima kasih banyak Bu Sukma atas pemaparan materinya, dan juga tentunya terima kasih banyak atas semangat yang luar biasa dari Bapak dan Ibu mahasiswa yang telah hadir pada acara ngopi kita yang masih seri 1 pada sore hari ini. Mungkin kita akan melanjutkan seri 2-nya, dan diharapkan mahasiswa yang hadir itu lebih banyak lagi biar bisa memperoleh dampak yang lebih besar bagi perkuliahan Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin sekian dari saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi presensi ya Bapak dan Ibu.